Selamat pagi, Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita bicara yang ringan-ringan ya. Ada yang bisa sharing, kira-kira berdamai dengan diri sendiri itu apa? Perlu enggak? Perlu enggak kita berdamai dengan diri sendiri? Perlu. Kenapa? Apa kita sedang perang dengan diri sendiri? Apa kira-kira? Apa kira-kira yang membuat kita harus berdamai dengan diri sendiri? Apa? Hidupnya tentram dan bahagia. Berarti kalau yang belum berdamai, hidupnya tidak tentram, tidak bahagia. Kacau. Yang disebut tentram dan bahagia hidupnya itu gimana? Bisa nerima segalanya. Nerima segalanya itu apakah sebuah perdamaian? Yang penting sebenarnya gini, kita berdamai dengan keadaan atau berdamai dengan diri sendiri. Kita sering berpikir bahwa wah keadaannya sudah gini ya sudahlah. Ada yang pasrah ya sudahlah. Kan gitu ya? Enggak ya? Enggak. Jadi gimana? Kita balik lagi ya. Tadi waktu meditasi, mau meditasi ya? Enggak ada yang tola-tole, enggak ada ya? Mau meditasi. Waktu meditasi, apa yang dialami? Apa yang dihadapi? Linu kakinya, oke, satu. Ada lagi? Pikirannya kemana-mana, apalagi? Tidak tahu apa-apa. Yang tidak bisa cerita kan berarti tidak tahu apa-apa kan. Nah, apalagi? Badan sakit ya, pikirannya lari-lari, tidak bisa dikendalikan. Apalagi? Kenapa? Ngantuk, oke. Apa? Apa? Tidak dengar. Berusaha tenang, gelisah ya. Gelisah, oke. Apalagi? Moodnya tidak enak. Habis ngemut apa tidak enak? Jadi apa? Suasana batin tidak ada yang tidak enak gitu ya. Kita kadang-kadang hari-hari ngadepi hal yang sama enggak? Ngadepi hal yang sama enggak? Jadi masalah fisik kadang-kadang masing-masing dari kita ini dilahirkan dengan kondisi kesehatan yang tidak sama. Betul enggak? Ada yang kuat, ada yang sering sakit, betul enggak? Ada yang makannya sedikit sudah kenyang, ada yang makannya harus banyak baru kenyang. Iya kan? Secara fisik, sebenarnya kita sudah punya masalah sejak lahir, betul enggak? Masing-masing dari kita berbeda. Tapi ada enggak di antara kita yang mengeluh tentang kondisi fisik kita masing-masing? Tidak ada. Wah bagus. Oh enggak banyak. Banyak. Pernah ngeluh enggak kalau sakit, sambatan? Pernah enggak? Kalau lagi pegel-pegel mentalnya jatuh, pernah enggak? Sering ya? Ini masalah enggak? Masalah itu. Masalah. Tapi kita pernah nyadari itu sebagai masalah enggak? Pernah. Kalau sakit keras baru ini masalah besar. Kalau lagi badannya seger, sehat, masalah enggak? Enggak, cari masalah malah. Ya, tidur sampai malam, olahraga berlebihan, kan gitu ya, kerja enggak ada habisnya, kan gitu. Kalau sedang tubuhnya bermasalah, wah ini masalah. Tapi kalau tubuhnya lagi sehat,
cari masalah, betul nggak? Betul ya. Terus selain fisik, apalagi yang kita hadapi sehari-hari? Apa yang kita hadapi sehari-hari selain fisik? Mood tadi, mood. Mood itu kaitannya sama apa? Perasaan kita. Perasaan kita itu kadang-kadang ya gitu, naik turun. Kadang kalau lagi seneng, happy ya, hari-hari happy. Kalau lagi tidak seneng, bad mood. Betul ya? Lagi tidak seneng, bad mood. Masalah enggak itu? Masalah enggak? Masalah. Tapi perasaan itu bisa dihilangkan enggak? Yaitu keberadaan dari kelahiran kita. Kita sebagai manusia dilahirkan punya fisik. Ya, punya fisik bisa sakit, bisa sehat. Tinggal masalahnya apa? Cara kita memikirkan keadaan ini. Betul ya? Yang kedua, masalah perasaan. Selain perasaan apa lagi? Selain perasaan apa lagi? Yang bikin kita bad mood dan lain-lain. Selain perasaan apa lagi yang bikin masalah dengan kita? Yang ya hari-hari umum. Kenapa? Pikiran. Pikiran itu yang gimana? Masalah yang dibuat pikiran itu yang gimana? Yang sederhana aja. Sakit itu fisik atau sakitnya di sini itu ya. Sakit hati itu. Mulainya dari pikiran. Pikiran yang paling sederhana itu ya. Kalau kita berpikir tentang sesuatu yang harusnya seperti ini, tiba-tiba ketemu kondisi yang tidak seharusnya seperti yang terjadi, tidak seharusnya seperti itu. Jadi masalah enggak? Gampang enggak kita ngerubah pikiran kita? Ya wis lah. Gampang enggak? Sulit. Jangankan begitu, ngomong aja. Kalau enggak cocok pikirannya, bisa jadi perdebatan enggak? Sering enggak kita ngadepi itu di dalam keluarga kita? Sama orang-orang sekitar kita yang tiap hari ketemu, buka mata gini kelihatan mukanya gitu. Begitu ngomong gegeran. Kata orang jong mulut. Pernah ya? Itu bentuk dari pikiran. Ketika pikiran berbenturan dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri, pikiran yang tadinya kita berpikir seharusnya begini, kemudian kita tahu ada yang lebih, muncul enggak dilematis dalam diri kita? Muncul. Dan ketika dilematis itu muncul, pertentangan itu muncul, apa yang terjadi? Jadi masalah. Ya. Nah, kalau itu enggak bisa diatasi, masalahnya jadi besar enggak? Tambah besar. Ya, misalnya cekcok mulut ya, asalnya masalah kecil. Egonya tambah gede, ngomongnya tambah banter. Jadi masalah yang tambah besar enggak? Tambah besar, ditingkatkan lagi dari pikiran. Apa yang paling parah? Dari keadaan batin kita, dari kondisi kita sebagai manusia. Kalau sudah sering gegeran, terus apa yang terjadi? Kamu itu orangnya kayak gini. Betul nggak? Sering nggak kita gitu? Mempersepsikan orang yang bertengkar dengan kita jelek. Kamu ini ngomongnya mesti gitu. Wis cerewet ini. Betul nggak? Itu disebut apa? Persepsi atau kesan yang kita cerap dari lingkungan kita. Kalau kesan itu jelek, muncul orang yang sama, tapi sebetulnya tiap hari orang itu bisa sama enggak sih? Tiap hari itu sebetulnya kita sama enggak? Kondisi kita sama enggak tiap hari? Pikiran kita, perasaan kita, kondisi badan kita sama enggak? Enggak pernah sama. Enggak pernah sama. Tapi ketika persepsi itu muncul, mengendap di dalam diri,
menghakimi sesuatu atau objek, ya kita bilang objek atau orang lain lah. Kira-kira begitu lihat orang itu, bad moodnya muncul enggak? Kalau kita sudah benci sama orang itu, sudah nganggep orang ini wis gak kena dilihat, wis welek, goblok, kurang ajar kan gitu. Ya ini ngomong jeleknya begitu ya. Begitu lihat orang itu, mood kita langsung gak karu-karuan. Betul, pikiran kita langsung gak karu-karuan. Jadi 3 hal yang ada dalam diri kita secara mental ya, itu selalu muncul enggak? Selalu muncul. Menimbulkan masalah enggak? Menimbulkan masalah. Tapi apakah itu masalah? Nah, kalau menimbulkan masalah ya, tadi ditanya apakah itu masalah? Belum tentu. Tapi apakah ketika kita menganggap itu belum tentu masalah, kita bisa istilahnya easy going, melewati itu dengan smooth, dengan damai, dengan happy? Bisa nggak? Sulit, bisa tapi sulit. Ada yang bisa, saya yakin ada yang bisa. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa? Tadi fisik, mental. Fisik dan mental itu menjadi masalah bagi kita sejak kita dilahirkan, betul nggak? Sehari-hari sebetulnya hidup kita itu enggak jauh dari itu semua. Bagaimana fisik ini kita rasakan di dalam pengalaman, bagaimana mentalitas kita itu kita rasakan dalam pengalaman kita, yang terus berubah itu masalah. Betul nggak? Kenapa bermasalah? Punya fisik harus perlu makan enggak? Kita kalau dilahirkan, begitu sejak lahir, masalah yang pertama kali muncul apa? Kenapa bayi itu sejak lahir sudah nangis? Apa karena merasa beban hidupnya berat? Enggak. Kenapa bayi itu begitu lahir nangis? Lapar? Enggak. Bayi lahir itu nangis bukan karena lapar. Karena apa? Takut. Masa takut? Masa takut? Apa? Perlu napas. Iya kan? Kalau bayi enggak nangis, biasanya malah dibikin nangis kan? Karena begitu dia nangis, dia bernapas. Hal paling utama sejak kita dilahirkan, masalah yang menjadi penting adalah napas. Kita butuh oksigen. Fisik ini butuh oksigen untuk bernapas. Karena waktu di kandungan ibu, perlu enggak dia napas? Perlu. Tapi dapat dari mana? Kenapa dia enggak nangis? Dapat dari ibunya. Jadi oksigen itu ada di darah itu secara otomatis. Tapi begitu dia lepas dari ibunya, harus mandiri. Ya, jadi anak-anak itu harus sadar bahwa ketika dilahirkan di dunia, seseorang itu harus mandiri. Bernapas, nangis. Ya, belum tahu beban mental loh ini ya. Baru beban fisik. Setelah itu nangis selanjutnya Pak. Kalau sudah bisa napas, berhenti nangisnya, sudah ngerti cara napas kan? Setelah berhenti nangis, nangis lagi enggak bayi-bayi itu? Sering nangis. Yang kedua apa? Lapar. Lapar tanda-tanda dari butuhnya nutrisi dalam tubuh. Jadi tubuh ini perlu dipelihara dengan makanan, dengan oksigen dan sebagainya ya. Hal yang penting lagi setelah makanan dicukupi apa? Apalah? Yang jadi masalah orang tua itu apa? Kalau anak-anak kecil nggak ngerti itu, belum ngerti. Yang jadi masalah buat orang tua apa? Apa? Masa otot, pergerakan. Susah bergerak, betul nggak?
Tadi ngomong-ngomong, kita sudah mulai umur ini kadang-kadang bersila juga susah. Jadi sebetulnya meditasi duduk di sini ini kurang empati ya. Saya ngomong panjang lebar, kakinya santai. Yang denger silo, gerinjingen lah, capek lah, iya betul enggak? Jadi setelah kita punya badan, kalau enggak digerakkan, kita malas jalan, malas bergerak, tubuh kita jadi kaku. Jadi tidak berfungsi sebagaimana adanya. Untuk memelihara itu dibutuhkan olahraga, gerak, jalan, iya toh, matahari lah dan sebagainya. Itu masalah kehidupan yang harus kita tanggung. Sejak dilahirkan, kita harus menanggung itu semua. Sadar enggak sadar, mau enggak mau, harus dijalani. Betul enggak? Iya kan? Terus belum lagi punya mental, punya batin, ya, punya emosional dan sebagainya. Perilaku-perilaku yang munculnya pikiran jelek, pikiran baik, pikiran perasaan tidak suka, perasaan suka, persepsi kita tentang segala sesuatu. Contoh misalnya, kalau kita persepsi di sini yang takut gelap siapa? Ini yang takut gelap siapa? Tidak ada ya? Bagus ya? Takut ketinggian? Nah, ketika kita melihat ketinggian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Takut jatuh, terus apa lagi? Kalau Berinding, bahasa berinding. Jawanya ya hayup-hayupen, Romo. Kenapa? Kayak bahasa Jawanya tuh kayak hayup-hayupen gitu. Kayak Apa hayup-hayupen itu apa? Nggak tahu ya. Kayak ada yang ngerti ya? Ngerti ya hayup-hayupen? Awang-awangan ya? Awang-awangan kayak mau jatuh gitu kan. Terus mikirnya juga kalau jatuh ini modelnya ya apa jadi nih. Ya. Itu kalau ketinggian enggak banyak yang takut ya. Kalau cewek-cewek itu ditanya, siapa yang paling takut kecoa? Banyak. Bahkan jangan cewek, cowok pun ada yang takut kecoa. Betul enggak? Kenapa kita bisa takut sementara orang lain tidak? Pernah enggak kita berpikir begitu? Pernah enggak? Karena cara kita mengenali barang itu berbeda dengan orang lain. Benar enggak? Jadi dalam hidup ini sebetulnya kita secara tidak sadar itu dalam keseharian kita itu membangun cara pandang kita terhadap kehidupan kita. Cara pandang kita terhadap misalnya badan kita. Aku ini memangnya sakit-sakitan. Yang terjadi apa? Betul-betul sakit-sakitan. Iya kan? Pernah lihat enggak beberapa orang yang cacat, lahir cacat ya. Tapi punya semangat hidup yang luar biasa dan bahkan bisa memaksimalkan apa yang dia punya. Pernah enggak? Berarti apa? Kondisi fisik ketika kita dilahirkan. Ya sudah, itu yang harus kita jalani. Tetapi apa yang kita bisa maksimalkan dari apa yang kita harus jalani, itu lebih penting. Betul enggak? Demikian juga dengan karakter batin kita. Ada orang yang suka marah, ada yang sabar, ya kan? Tapi apakah yang marah itu jelek, yang sabar itu lebih baik? Ya, itu karakter batin. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan karakter kita gitu loh. Kalau di perusahaan misalnya, bapak-bapak yang punya perusahaan, perlu enggak orang yang suka marah-marah? Perlu enggak? Perlu. Ada pegawai-pegawai itu yang kalau enggak dimarahi enggak kerja, enggak takut. Tapi apakah marah-marah itu harus dibawa sampai pulang rumah? Sampai benci sama pegawainya? Enggak kan? Enggak kan? Apakah karakter marah-marah itu dibawa sampai ke anak-anaknya ke itu? Seharusnya tidak. Tapi banyak orang
Ya tidak bisa kendalikan diri, tidak bisa melihat kapan waktunya marah, kapan waktunya tidak. Ya, pengendaliannya kurang. Ini masalah. Kita semua pernah dengar yang disebut duka. Pernah ya? Sudah paham kalau itu semua duka? Sudah memahami itu sebagai duka? Punya fisik, bisa sakit, bisa ini, duka. Punya mental, bisa senang, bisa bad mood, bisa moodnya bisa happy, itu duka. Bisa kita happy terus-terusan? Tidak. Bahkan ketika kita tidak kepingin kesenangan ini hilang, muncul ketakutan. Pernah merasakan itu enggak? Ojo sampai hilang ini. Punya handphone ya. Di sini yang punya iPhone 17. Kalau kira-kira baru beli iPhone 17 terus besok jatuh. Sedih enggak? Apalagi itu cicilan belum habis. Sumpek enggak? Tambah sumpek ya. Nah? Jadi kita dikatakan sebagai duka. Itu adalah apa? Ini realita. Tapi realita kalau tidak disadari sebagai duka, maka itu jadi masalah. Betul enggak? Ini memang masalah kehidupan. Tapi kalau itu tidak dianggap sebagai masalah kehidupan, itu akan dipermasalahkan oleh kita. Ya kan? Ketika kita tidak suka keadaan, kita berusaha merubah keadaan. Betul. Ketika kita suka sama satu keadaan, kita berusaha pegang itu. Apapun yang terjadi diperjuangkan, harus dipegang. Apakah itu salah? Punya keinginan untuk menghilangkan yang kita anggap tidak baik, mempertahankan apa yang baik, itu salah? Buddha kan juga ngomong kan, sumber duka adalah apa? Sumber duka apa? Orang sekitar kita. Bukan toh. Sumber masalah itu orang sekitar kita. Bukan. Apa sumber duka adalah? Kenapa? Bukan. Pikiran memang ada. Tapi apakah itu jadi masalah? Enggak. Tanha, Romo. Tanha. Tanha itu apa? Kemelekatan. Kemelekatan. Kemelekatan muncul Enggak, karena keinginan. Kalau kemelekatan kan upadana. Kita ambil sederhananya keinginan. Keinginan yang muncul dari kemelekatan kan gitu kan. Terhadap rasa suka dan tidak suka. Betul ya? Apakah kemudian Buddha mengatakan keinginan itu jelek? Pernah? Enggak. Buddha mengatakan masalah ini muncul dari keinginan-keinginan kita. Kita bisa lahir seperti sekarang, itu muncul dari apa yang kita upayakan menjadi seperti sekarang. Kita sering menyalahkan orang lain padahal masalahnya ada di dalam diri. Kita sering merasa tidak adil, dilahirkan dengan kondisi yang tidak sama, hoki tidak sama, lo podo kerjoe, podo susai, sing kono hogine lebih gede. Sering begitu kan? Jadi tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah melihat ini keadaan. Setiap orang punya kondisi sendiri-sendiri. Hokinya sendiri, karakternya beda, kondisi fisiknya beda, ya kan? Bahkan ketika menghadapi masalah pun mentalitasnya beda. Betul enggak? Sekarang, apakah keinginan itu salah? Tidak. Tapi kita harus paham bahwa keinginan itu yang membangun masalah dalam kehidupan kita. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya, apakah masalah fisik kita itu semua merugikan? Enggak kan? Ya kan? Tubuh sehat itu merugikan? Enggak kan? Kita bisa jalan kuat, jalan itu merugikan? Enggak kan?
Ya kan? Tetapi kalau tubuh kita banyak kolesterol berlebihan merugikan enggak? Merugikan, betul ya? Tapi kalau orang sudah dites kolesterolnya tinggi tapi mulutnya sih tidak iso mandek makan lemak, itu yang salah siapa? Diri sendiri, betul enggak? Keinginan yang keliru. Tapi keinginan yang untuk menjaga pola makan salah atau enggak? Tak salah. Ini adalah bagian dari kehidupan kita, betul enggak? Ini bagian dari kehidupan kita. Termasuk masalah emosional. Salah enggak kalau kita punya keinginan mengembangkan diri jadi orang yang lebih sabar? Salah enggak? Enggak salah. Aku punya kepingin lebih kaya. Salah enggak? Enggak salah toh. Kan mending kaya daripada enggak kaya. Iya kan, mending punya duit daripada enggak punya duit ya. Tapi masalahnya apa? Ketika kita berjuang untuk menjadi kaya, kita lupa tujuan kita. Kepinginnya kita untuk kaya itu sebetulnya apa? Supaya kaya itu kita sebetulnya apa sih yang kita inginkan? Supaya punya uang banyak itu yang yang kita inginkan sebetulnya apa? Kemudahan untuk berbahagia, betul enggak? Betul ya? Tapi pernah enggak lihat orang yang kerja mati hidup, enggak pernah menyenangkan diri sendiri? Pernah enggak? Akhirnya sibuk kerja, enggak ngurusi keluarga, enggak peduli, ini yang fokusnya di kerjaan tok. Bahkan sampai enggak tidur segala macam. Pernah enggak lihat begitu? Atau pernah enggak kita melakukan itu? Akhirnya mengorbankan apa? Momen-momen bahagia untuk bersama anak, bersama keluarga. Apakah itu keinginan yang benar? Enggak kan? Kepingin sesuatu, tapi ketika berusaha, sesuatunya ini dibuang. Yang tadi dituju itu dibuang. Upaya benar enggak itu? Enggak benar kan? Kalaupun sudah kaya, apakah itu bisa bikin bahagia? Enggak. Betul ya? Karena apa? Kita lupa hal-hal yang lebih penting. Hal-hal yang mau kita tuju dengan keinginan kita. Ini yang disebut apa? Kita itu sering nggak tahu keinginan kita sebetulnya itu apa. Kita ini sering nggak tahu. Kalau ditanya, kepingin apa? Nggak usah jauh-jauh sudah. Kalau misalnya mau makan lah, ya mau makan. Pernah nggak nemui kondisi, makan apa? Sembarang. Pernah enggak? Sembarang. Tapi nanti kalau diajak makan ini, enak ini. Betul enggak? Ya, sering kan kita ngadepi kondisi-kondisi kayak gitu. Jadi kita ini sering enggak tahu keinginan kita sendiri itu apa. Tapi kalau sudah istilahnya enggak tahu sembarang wis, nanti ada orang lain yang mutusi, loh kok ini sih? Ojo, ndak enak itu. Jadi kita ini lebih sering memahami apa yang ndak kita suka daripada yang kita suka. Betul ndak? Ya. Jadi sebetulnya dengan memahami keinginan-keinginan kita, memahami diri ya, kita ini bisa tahu keinginan kita itu apa. Ya. Nah, problemnya bukan cuma tahu keinginan kita itu apa. Problemnya itu apa? Kadang keinginan kita itu enggak kena, betul enggak? Enggak kena. Waktu nih kerja, aku kepingin tidur wis, akhirnya enggak kerja wis. Betul enggak? Waktunya berbuat baik, males wis. Rugi aku lagi berbuat baik. Ada enggak pernah mikir begitu? Mungkin enggak eksplisit seperti itu ya. Tapi
kejadian itu sering terjadi. Kita menunda perbuatan baik karena sesuatu. Ya, ini sering terjadi. Tetapi apakah menunda itu baik? Baik enggak? Enggak. Menunda perbuatan buruk? Baiklah. Jadi menunda itu belum tentu tidak baik. Belum tentu baik. Butuh apa? Butuh pengetahuan. Betul enggak? Butuh pengetahuan. Kalau kita mau berdamai dengan diri sendiri, semua orang bilang menerimalah, berdamai, menerima. Tapi kalau kita tidak memahami diri kita sendiri, memahami keadaan kita sendiri, apa yang mau didamaikan? Berdamai itu kan ada tujuannya. Betul nggak? Berdamai itu kan bukan nyerah. Benar ya? Berdamai itu bukan nyerah. Berdamai itu ada tujuannya. Nah, kalau tujuannya aja nggak tahu, gimana kita bisa berdamai? Misalnya ada kondisi, berdamailah. Akhirnya apa? Menekan diri sendiri. Sehat enggak itu? Menekan perasaan kita, menekan pikiran-pikiran kita, ditekan. Lama-lama nanti besok-besok bisa meledak enggak? Sabar tapi menahan diri. Sampai gepuk-gepuk dodo. Sabar gitu. Tambah lama suaranya tambah banter, pakok gitu. Nek wis ndak tahan di sini dipukul, sing situ sing dipukul. Betul enggak? Jadi kita harus tahu diri. Artinya tahu diri apa? Kelahiran kita itu masing-masing punya kondisi fisik berbeda. Kita enggak bisa nyamakno bandingkan dengan orang lain, enggak bisa. Kita harus belajar tahu sendiri. Wah, aku kalau makan ini nanti bisa seperti ini. Wah, aku ini alergi ini aku tahu, harus tahu sendiri. Harus bisa memperhatikan reaksi-reaksi dalam tubuh kita. Baru kita bisa bijak untuk makan apa yang baik, makan apa yang tidak baik. Betul enggak? Oh, aku ini harus banyak bergerak karena aku ini istilahnya peredaran darahnya rodok lamban atau jantungnya agak lamban. Wah, aku harus banyak bergerak. Tapi ketika kita punya kelainan jantung, ada orang-orang yang punya kelainan jantung ya, yang tidak bisa mompa dengan kuat. Olahraganya ya jangan nemen-nemen gitu loh. Kita pernah dengar kan banyak orang olahraga mati. Padahal olahraga itu baik kan. Nah, ini yang disebut tahu diri secara fisik. Perhatikan diri kita sendiri. Pernah enggak merhatikan diri sendiri? Enggak. Kalau kita kecil yang merhatikan kita siapa? Papa mama. Betul enggak? Bahkan orang dekat kita lebih kenal diri kita daripada kita sendiri. Betul enggak? Bener enggak kayak gitu? Enggak bener. Kita harus kenal diri kita sendiri. Caranya kenal gimana? Lu harus diperhatiin, no. Harus care sama diri kita sendiri. Pernah enggak kita care sama diri kita sendiri? Pernah enggak kita makan demi kesehatan kita? Kita berpikir bahwa kita makan demi kesehatan kita. Pernah enggak? Pernah? Kalau yang pernah, bagus. Kalau yang enggak pernah, waktunya. Kalau sudah dikasih tahu, apa yang harus dilakukan? Waktunya mulai gitu. Kenapa harus begitu? Ya kita tahu sendiri konsekuensinya, betul enggak? Jadi hukum karma itu bukan tentang karena ini jadi gini sebab akibat, bukan. Hukum karma itu bagi orang-orang bijak berkaitan dengan apa? Pilihan dan konsekuensi. Setiap tindakan itu adalah pilihan, betul enggak? Dan setiap pilihan yang kita lakukan ada konsekuensinya, betul enggak? Kalau aku makan ini, karena fisikku kayak gini, maka nanti mencret misalnya gitu. Aku enggak tahan makan sambal misalnya, tapi mulutku ini seneng, akhirnya dimakan. Konsekuensinya mencret. Dan kalau itu dilakukan terus-terusan, lama-lama ya jebol. Betul enggak? Nah,
Ini yang disebut apa? Tahu hukum karma. Tahu diri itu adalah ketika kita belajar hukum karma, melihatnya sebagai apalah? Pilihan dan konsekuensinya. Itu baru fisik. Belum batin. Belum karakter kita sendiri. Ya. Karakter kita dibentuk dari perasaan, pikiran, sama yang tadi pandangan-pandangan atau cara kita memahami. Karakter kita dibentuk dari itu. Jadi masing-masing dari kita mendengarkan saya bicara seperti ini, kira-kira ngerti ini sama enggak sih? Enggak sama, karena apa? Pengalamannya enggak sama. Nah, ketika orang mengalami pengalaman yang sama di kejadian yang sama, kira-kira cara dia memahami situasinya sama enggak? Enggak sama. Cara dia mempelajari situasi enggak sama. Ketika seseorang yang misalnya hidup dalam berkekurangan ya, menghadapi kesulitan. Kenapa kok ada orang yang semakin terpuruk, ada orang yang semakin sukses? Kenapa? Karena mentalitasnya beda. Mentalitasnya beda. Yang satu ngelihatnya dengan cara berbeda, lebih banyak istilahnya menyesali diri lah, merasa tidak adil dengan keadaan lah, dan sebagainya ya, pikiran-pikiran seperti itu. Terus berpikir bahwa ya wis aku iki nasibku gini, takdirku seperti ini. Terus tidak mau berusaha. Atau malah rendah diri. Kira-kira bisa sukses enggak? Bisa mengubah suasana situasi enggak? Tidak mungkin. Iya kan? Makin terpuruk. Tapi orang yang melihat bahwa ini tantangan. Aku harus maju. Aku tidak bisa, tapi aku harus bisa. Pikiran seperti itu akan membuat seseorang untuk berupaya lebih giat. Betul ya? Ini berkaitan dengan keinginan kan? Ini kan berdamai dengan keinginannya. Tapi aku tidak kuat ini. Ya sudah, aku pelan-pelan. Sekarang aku sing bisa ngerjakno perbaiki apa ya, saya perbaiki ini dulu. Tidak usah jauh-jauh mikir jauh. Yang penting ada perubahan. Besok kalau sudah bisa, aku ingin berubah lagi. Naik lagi. Jadi bukan aku mau berubah, wis tambah jatuh, wis. Ya ada pilihan di situ. Ada pilihan dan ada konsekuensinya. Betul ya? Dan ada kebijaksanaan di sana. Betul ya? Jadi berdamai dengan diri sendiri. Itu harus diawali dengan apa? Mengenal diri sendiri atau tahu diri. Kemampuan kita, kondisi kita itu sampai di mana? Ya kan? Baru dicocokkan dengan keinginan. Nah kalau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya, misalnya gini, penghasilanku ini mek satyau 3 juta, ya kan? Tapi aku kepingin loh iPhone 17. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Utang online. Paling gampang kan? Pinjol. Akhirnya apa? Ya kepotoan, bayarnya gimana gitu loh. Itu apa namanya? Contoh yang paling gamblang lah. Saya juga sering ngelihat teman-teman juga ya, yang hidupnya akhirnya terpuruk karena gaya hidupnya. Jadi sudah kebiasaan kalau ndak minum di Starbucks itu udah keren gitu, ndak level. Padahal penghasilannya satu kondisi itu kan orang bisa drop ya. Ketika penghasilannya ndak nutut, gaya hidupnya ndak bisa berubah. Sehingga apa? Kesulitan. Hidupnya kesulitan, kekurangan uang terus. Tak bisa nyimpen. Padahal dulu pas penghasilannya tinggi, ya dia bisa santai. Hidupnya normal. Jadi perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita itu juga akan mempengaruhi pilihan kita. Ini yang disebut berdamai dengan diri sendiri.
Artinya kita apa? Kita tahu posisi kita di mana gitu loh. Kita tahu diri lah. Misalnya kita bukan orang yang bersabar ya, tapi terus setiap hari nyedek orang sing bikin ulah. Lama-lama ngamuk ndak? Emosi juga. Kalau belum cukup kuat untuk nahan itu, mending minggat. Betul enggak? Mending menjauh dulu lah. Nanti balik lagi enggak apa-apa. Ngerti maksudnya ya? Lah, pertanyaannya nanti, lah kalau itu bojoku dewe, tiap hari ketemu ya Pak? Terus lah tiap hari ketemu ya Pak, sumpah. Caranya gimana? Ada yang punya pengalaman yang sudah berhasil? Bisa sharing sekarang. Nah, ini fungsinya sharing. Karena setiap orang pasti pernah hadapi masalah pelik masing-masing ya. Dan pasti ada yang sudah berhasil. Pasti ada yang sudah berhasil. Nah, bagi yang sudah berhasil, ya mbok berdermawan dikit lah dibagi. Tips-tipsnya itu dibagi, itu loh. Ojo disimpen dewe. Ini namanya dhamma dana. Ya, dhamma kebijaksanaan. Ya, jadi kita perlu melatih skill kita untuk mengelola antara keinginan dan keadaan kita. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu bukan tentang kita menghilangkan keinginan-keinginan semua. Enggak. Bukan menolak semua keinginan, tidak. Tetapi apa? Kita tidak mengikuti keinginan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Atau memilih keinginan-keinginan yang tidak mampu kita tanggung konsekuensinya. Itu lebih tepat. Jadi kalau kita punya pilihan, kita harus tahu konsekuensinya. Dan konsekuensi itu bisa dilihat dari memahami kondisi diri. Kalau aku memutuskan aku pengen ini, aku mau berjuang, berarti nanti bakal lebih berat hidupku. Sanggup enggak? Sanggup, ayo dijalani. Kira-kira itu jadi masalah enggak nanti? Ya, masalah dalam hal beratnya sudah tahu. Tapi masalah dalam hal tidak bisa terima keadaan itu sudah tidak ada. Artinya apa? Penyesalan tidak ada. Jadi tidak ada lagi penyesalan di dalam pilihan-pilihan yang kita tentukan. Karena kita tahu konsekuensinya apa dan kita tahu kita sanggup nanggung konsekuensi itu. Inilah kehidupan. Kehidupan ini ada masalahnya. Kita selalu menentukan pilihan-pilihan kita dalam hidup. Dan kita selalu menerima konsekuensi dari semua pilihan kita. Ya muter-muter ya gitu aja. Itu sebabnya kenapa Buddha mengatakan hidup ini adalah duka. Selama kita hidup di dalam kehidupan yang samsara ini, ya kita harus memahami dan harus bisa ngelola dengan benar. Supaya apa? Supaya kita tidak terpuruk di dalam apa? Kebodohan kita sendiri, ketidaktahuan kita sendiri, keinginan-keinginan kita yang tidak terkendali. Itulah sebabnya Sang Buddha ngajarin bijak. Nomor 1, bijak. Supaya kita bisa berdamai dengan keinginan-keinginan kita. Berdamai dengan kondisi-kondisi kita. Dengan itu, tujuannya apa? Bukan untuk diem. Bukan untuk stagnan di satu kondisi. Tapi untuk apa? Jadi lebih baik setiap hari. Kalau sudah jadi lebih baik setiap hari, sudah bijak, kita akan mulai bertanya, sampai kapan aku mau kayak gini? Kan gitu toh? Baru kita berpikir untuk mencari bebas dari duka. Tapi belum sampai, kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, jangan cari kebebasan dalam samsara. Karena apa? Rantainya masih kuat. Mutus rantai yang masih kuat yang kita buat sendiri tiap hari itu susah.
Sini dipotong, situ bikin lagi. Sini dipotong, situ bikin lagi. Terus kapan habisnya? Iya kan? Susah. Inilah kehidupan, inilah duka. Duka itu bukan untuk ditakuti, bukan untuk dibenci, tapi untuk dipahami. Keinginan itu memang masalah duka, tapi keinginan itu harus dipahami. Dan kemudian kita harus bisa kelola. Jadi pemahaman tentang 4 kebenaran mulia sebetulnya dalam keseharian ini ya wis ini kita yang hadapi sendiri, kita jalani sendiri. Kita mau seperti apa? Tanggung jawab sendiri-sendiri. Kita bicara sila yang kita perbuat kan? Sebetulnya sila itu banyak orang berargumen tentang ini melanggar, ini tidak melanggar apa ya? Sebetulnya inti dari sila adalah apa? Inti dari pelaksanaan sila berkaitan dengan ini tadi ya, tahu diri, tahu konsekuensi. Intinya apa? Kita takut pada konsekuensi dari pilihan tindakan kita. Itu intisari dari sila. Jadi ketika kita takut pada konsekuensi dari apa yang akan kita perbuat, kira-kira dilakukan enggak? Tidak akan dilakukan. Kalaupun dilakukan, dia pasti hati-hati, betul enggak? Konsekuensinya sampai seberapa jauh aku bisa ngatasi. Betul enggak? Orang main api, bahaya enggak? Tapi ibu-ibu tiap hari main api. Tiap hari masak. Dan bapak-bapaknya menikmati itu permainannya ibu-ibu. Iya toh? Jadi kapan kita bisa mengelola? Kapan kita bisa tahu konsekuensinya? Kapan kita bisa meredakan konsekuensi itu? Itu adalah seni hidup. Ya, satu lagi dari sila, selain tahu konsekuensinya, apa? Apa dalam pelaksanaan sila yang paling penting ketika kita punya sikap moral yang baik, berusaha membangun moralitas budi pekerti untuk kehidupan kita ya yang semakin baik ya. Selain rasa takut terhadap konsekuensi, apalagi yang paling penting? Apa? Kalau orang punya moral, kalau melakukan tindakan yang tidak bermoral, apa yang terjadi? Nah iya, apa yang terjadi? Kalau nama baiknya itu sampai dilakukan terus bikin nama baiknya jelek itu apa yang terjadi? Malu. 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 Sesederhana itu malu. Di zaman sekarang ini banyak orang yang sudah tidak tahu malu. Sudah hilang rasa malu. Karena apa? Nilai-nilai moral itu sudah semakin lama semakin turun. Tidak lagi menjadi hal yang penting. Nah, untuk menaikkan kembali nilai-nilai moral, apa yang perlu dilakukan? Tahu diri. Karena apa? Nilai moral yang tinggi membuat diri kita jadi punya karakter yang baik. Karakter yang kuat. Mentalitas yang sehat. Jadi moral itu penting. Ya, ini ada yang ngomong. Kan? Jadi penting moral itu, penting diajarkan juga. Moral itu perlu diajarkan, betul enggak? Yang kita pelajari di wihara ya, di dalam Buddha Dharma, dalam kelas-kelas Dharma, itu apa sebetulnya? Nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai yang bisa meningkatkan moral kita. Iya toh, kasih sayang lah, apalah itu semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu diri, sudah tahu konsekuensinya, kadang-kadang susah enggak untuk memilih sesuatu yang seharusnya dipilih? Sulit enggak? Sulit enggak? Sudah tahu diri, ya aku kondisiku kayak gini. Kalau aku milih ini, konsekuensinya kayak gini. Aku sanggup kok. Tapi ada keraguan-raguan untuk melakukan itu, benar enggak? Ada enggak kadang-kadang perasa seperti itu, ada enggak? Ada pasti. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi?
Ayo, ada yang tahu, ada yang mau sharing. Kenapa kita kadang-kadang ini loh baik. Kalau kamu baik gini nanti hasilnya gini. Tapi selalu banyak alasan. Oh nanti gini, nanti gitu. Banyak alasannya. Sampai akhirnya tidak jadi dilakukan. Pilihan itu akhirnya wis dibuang gitu aja. Padahal dia sudah mikir, ini bagus ini, harus dilakukan. Aku bisa terima konsekuensinya. Konsekuensi yang baik aku juga kepingin dapat. Tapi ketika mau dilakukan, sulit. Banyak hal yang mengganggu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ayo, masalahnya di mana? Tadi sudah sempat disebut di awal-awal tadi. Ada yang nyebut itu. Masanya di pendekatan. Jadi kita ini sering ego kita itu merasa nyaman. Jadi misalnya karakter kita ya. Karakter kita sudah seperti ini ya. Suka apa? Suka baper, suka melo dan sebagainya. Kita nyaman dengan itu. Suka tidak percaya diri. Kita nyaman dengan itu. Dan kenyamanan itu menimbulkan kemelekatan. Ketika itu mau dirubah, ada rasa tidak nyaman yang membuat dia mempertahankan diri. Untuk tidak mau berubah. Rasa tidak itu. Kita merasa tidak itu. Tidak pernah merhatikan, kita tidak akan merasa itu. Jadi kemauan kita untuk bertahan di dalam rasa nyaman seperti diri kita sendiri saat ini membuat kita tidak mau berubah. Itu juga bagian dari mengenal diri. Jadi ego kita ini ada di mana? Lah, untuk bisa melepas kemelekatan yang harus dilakukan apa? Ada yang tahu? Untuk bisa melepaskan kemelekatan diri kita terhadap ego kita, terhadap karakter yang kita sudah tahu bahwa ini tidak benar, harus dirubah. Ini kurang baik, harus lebih baik lagi. Apa yang harus kita lakukan? Unsur apa yang harus dimunculkan? Apa ayo? Aku tunggu ada yang jawab sampai kita pulang. Gimana? Ada yang mau jawab? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Yang dibutuhkan supaya kita mau untuk melepas kemelekatan. Apa? Ikhlas. Sudah ada yang bisa jawab. Ikhlas. Kenapa ikhlas itu bisa melepas kemelekatan kita? Kerelaan kita. Ikhlas itu gimana sih? Suasananya ikhlas itu gimana sih? Ada yang bisa cerita? Ada yang pernah ikhlas terhadap hal-hal tertentu? Ada? Wis, kasihan semua enggak bisa ikhlas. Ikhlas itu kondisi batinnya gimana sih kalau orang ikhlas itu? Plong-plongan di bolong-bolong itu. Apa? Ada keterlepasan ya? Keterlepasan. Jadi melekat itu seperti orang megangi. Kalau kita bisa ngerasakan ke dalam dirinya, diri kita sendiri. Kemelekatan itu seperti orang pegangan, enggak mau lepas sih loh. Pernah dengar cerita tentang seorang pemburu yang kemalaman pulang, lalu kebrosok masuk di jurang, terus dia berusaha, kan gelap ya, dia berusaha pegangan, terus dapat akar rumput. Dia bergelantungan di situ sampai pagi. Dia takut jatuh. Dalam ketidaktahuannya, dia pegang sampai jatuh. Takut jatuh kan? Itu dia ketakutan, capek dan sebagainya kan? Tapi ketika pagi hari sudah terang, baru dia sadar kalau sebetulnya kakinya itu sudah tinggal berapa senti dari tanah. Seandainya dia lepas, ya sudah dia tidak perlu menderita sepanjang hari, sepanjang malam. Tetapi masalahnya, apakah benar dilepas gitu? Ya kalau enggak 100 kilo atau 100 meter lagi, betul enggak?
Nah, ketidaktahuan itulah yang membuat kita tidak yakin terhadap keadaan. Betul enggak? Itulah sebabnya kita belajar sadar, belajar mempelajari, belajar tahu. Dan kalau sudah tahu dicoba, bener enggak sih? Bener enggak sih? Nah, kalau mau nyoba ya harus pelan-pelan dilepas. Turun pelan-pelan kan diinjak-injak, bener enggak ada injakan di bawah. Kalau enggak ya jangan dilepas dulu. Jadi seringkali orang, walah sudah. Kalau mangkel sama orang, lepas saja sudah. Maafkan, enggak segampang itu. Sometimes orang itu butuh apa ya? Butuh pegangan supaya dia enggak jatuh, supaya dia bisa bertahan. Tapi pegangan yang salah juga enggak bagus untuk dipegang terus-terusan. Harus pelan-pelan diperbaiki. Konsep berpikir, cara pandang kita itu harus dirubah pelan-pelan. Walaupun kita tidak bisa lepas saat ini, tapi kalau itu dipertahankan terus juga tidak sehat. Itu yang harus kita sadari. Itu yang akan membuat kita maju setingkat lebih dewasa. Lebih berkembang di dalam batin dan kebijaksanaan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi berdamai itu bukan sok wis pasrah wis. Ya wis lah, wis memang kayak gitu. Ya kayak sama suami istri, sama mama papa, memang mamaku kayak gitu wis. Cerewet memang wis, pasrah. Akhirnya apa? Kita tidak bisa memahami niat baik dari orang tua atau niat baik dari orang-orang dekat kita. Kira-kira seperti itu. Karena saya tidak silo jadi tidak kroso. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.